Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini, sebelum kita memulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 28 yang berkata demikian. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, betapa sering kita mendengar seorang ibu berkata, "Kamu sudah besar, jangan menangis." Atau jika ada pria yang menangis, orang akan berkata, "Masa pria menangis?" Benarkah jika kita dewasa, kita harus memendam perasaan-perasaan kita, hidup tanpa ekspresi dan menekan habis semua kepedihan di dalam diri kita? Apakah benar bahwa kita akan terlihat sangat jantan, sangat laki, atau malah luar biasa mengagumkan jika kita menyingkirkan air mata dalam hidup ini? Hidup memang terkadang penuh dengan kekecewaan, kepedihan, kepahitan, ataupun kesedihan. Manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang punya perasaan juga, supaya manusia mampu bereaksi terhadap berbagai momen dalam kehidupan, termasuk di dalamnya menangis. Ya, menangis jika dalam porsi yang tepat dapat memberi kelegaan, ketika semua rasa pedih dan kecewa ditumpahkan keluar lewat air mata. Tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk datang padanya, membawa segala kepedihan dan tidak merasakan kesakitan kita sendiri. Bersikap tegar itu baik, tetapi kemampuan manusia juga ada batasnya. Pada satu titik tertentu, semua itu mungkin akan memberi kesusahan dan dapat berakibat fatal apabila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Jika di antara kita ada yang sedang mengalami berbagai masalah atau berbeban berat, dan kita tidak punya tempat untuk berkeluh kesah dan berbagi, datanglah kepada Tuhan, bawalah semua kesedihan itu kepadanya, dan yakinlah Tuhan akan mengambil kesedihan itu dan memberi kita kekuatan. Jika kita ingin menangis di depan Tuhan, menangislah. Keluarkan isi hatimu, karena Tuhan tidak pernah menganggap kita terlalu tua untuk menangis di bahunya. Dia adalah Bapa yang penuh kasih dan peduli. Tidak perlu gengsi, malu, takut, atau ragu. Tidak perlu bingung bagaimana rangkaian kata yang harus kita susun untuk itu. Datanglah padanya, ambil waktu untuk berbicara pada Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan dan melegakan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, menangis di hadapan Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita
mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan bagi kita. Kita hanyalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan rasa takut, kecewa, sedih, dan ketidakberdayaan. Dan Tuhan sangat mengerti semua perasaan itu, bahkan lebih dari siapapun di dunia ini. Ketika kita membaca Mazmur, kita akan menemukan bahwa Daud yang dikenal sebagai pahlawan besar dan raja yang gagah perkasa, juga sering menangis dan mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ia tidak malu menuliskan air matanya dalam Mazmur-Mazmur yang ia nyanyikan. Bahkan dalam Mazmur pasal 56 ayat 9, Daud menulis bahwa Tuhan menyimpan air matanya di dalam kirbatnya. Sebuah ungkapan kasih yang begitu lembut dari Tuhan kepada mereka yang terluka. Maka jangan pernah merasa bahwa tangisan kita adalah hal yang tidak berarti. Tuhan tidak hanya mendengar doa kita, tetapi Ia juga mencatat setiap tetes air mata yang jatuh dari wajah kita sebagai sesuatu yang berharga. Tuhan tidak pernah mentertawakan kesedihan kita atau mencela kerapuhan kita. Ia justru hadir, menunduk bersama kita dan mengulurkan tangannya untuk menguatkan kita. Saat kita merasa tidak ada lagi yang mengerti, saat semua telinga manusia terasa tertutup dan hati manusia terasa jauh, di sanalah Tuhan membuktikan dirinya sebagai sahabat yang paling setia dan Bapa yang tidak pernah tertidur. Sangat penting bagi kita sebagai orang percaya untuk belajar menjadi jujur dalam doa, bahkan ketika itu berarti datang dengan tangisan yang dalam dan kata-kata yang kacau. Kita tidak perlu berusaha menyusun kalimat yang sempurna atau berdoa dengan bahasa yang indah, sebab Tuhan lebih melihat hati yang hancur dan remuk daripada retorika yang tersusun rapi. Dalam keheningan malam, ketika tidak ada seorang pun yang bisa diajak bicara, Tuhan tetap hadir. Ia duduk bersama kita di tempat yang paling sepi dan berkata dengan lembut bahwa kita tidak sendirian. Firman Tuhan menjadi pelipur lara, Roh-Nya menjadi penghibur, dan kasih-Nya menjadi kekuatan yang baru bagi jiwa yang letih. Mazmur 119 ayat 28 mengatakan, "Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu." Ini bukan hanya doa Daud, ini juga bisa menjadi doa kita hari ini. Dalam dunia yang mengharuskan kita selalu kuat, selalu tersenyum, dan selalu tampak baik-baik saja, Tuhan mengundang kita untuk menanggalkan semua topeng itu di hadapan-Nya. Kita tidak harus berpura-pura baik di hadapan Tuhan. Ia tahu hati kita dan Ia rindu memeluk kita dalam kejujuran itu. Dan ketika kita memilih untuk jujur di hadapan Tuhan, saat kita membuka seluruh luka batin dan air mata kita kepada-Nya, maka disitulah kekuatan yang sejati dicurahkan. Bukan kekuatan semu yang mengandalkan diri sendiri, tetapi kekuatan surgawi yang datang dari tangan kasih Bapa sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih karena Engkau selalu ada bagi kami. Bahkan ketika dunia tidak mengerti kami, ketika kami merasa sendiri, Engkau tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami.
Hari ini kami datang dengan segala kesedihan, duka dan air mata kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tidak pernah menganggap kami lemah karena menangis. Kami percaya bahwa Engkau mencurahkan kekuatan ketika kami jujur di hadapan-Mu. Teguhkan hati kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu, dan peluklah kami dengan kasih-Mu yang lembut. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.